ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di majelis yang insyaallah luar biasa ini, di bulan yang berkah ini, dan di waktu yang insyaallah saya coba hujan. Saya mohon maaf pada panitia tadi terlambat, saya dari rumah jam 4. Saya nggak menyangka Subhat luar biasa macetnya. Saya baru menemui macet kayak gini di Subhat ya, baru kali ini. Jadi hampir 45 menit dari rumah saya. Luar biasa sekali. Dan saya bersyukur di tengah orang yang hiruk pikuk di jalan itu masih ada sebagian kita yang rela mengorbankan waktu, membelanjakan waktunya untuk sama-sama hadir di majelis ilmu, majelis yang insya Allah diberkahi Allah dan Rasulnya. Dan semoga dengan kehadiran kita di sore hari ini menjadikan keberkahan di dalam hidup kita, kemudian menjadi amal soleh kita, sehingga menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kalau Allah Al-Quran Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat umum ya, yang membahas terkait dengan puasa. Di mana di surat ini yang dipanggil itu jelas bahwa yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, jadi orang-orang yang beriman. Jadi perintah puasa ini spesifik sekali ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Ada orang yang menjalankan atau meyakini rukun iman itu secara penuh. Jadi percaya Allah sebagai Tuhan yang esa dengan segala sifat-sifatnya, kemudian kitabnya, rasulnya, malaikat dan seterusnya sampai qadar-qadar. Itulah golongan-golongan yang dipanggil untuk menjalankan puasa. Kemudian bagaimana cara puasa itu dijelaskan di surat ini juga. Jadi kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu seperti halnya diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Jadi syariat berpuasa ini adalah syariah yang diturunkan dari para nabi-nabi. Jadi karena ini dijelaskan itu diwajibkan seperti halnya pada masa-masa umat-umat terdahulu. Maka cara pelaksanaan puasa ini kita tidak perlu improvisasi ya. Jadi yang namanya puasa ya menahan lapar mulai subuh fajar sampai dengan maghrib gitu. Maka di poin ini kita nggak perlu ngarang lagi ya, kemudian menahan segala godaan yang bisa membatalkan puasa. Kemudian harapannya apa? Di qala Rasulullah, man sauma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dhanbihi. Jadi harapannya kalau tadi kita sudah benar-benar berpuasa diwajibkan kepada kita dan kita menjalankannya sesuai syariat seperti halnya umat-umat terdahulu, kemudian agar kita bertakwa, harapannya adalah ketika kita menjalankannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, insya Allah nanti di akhir puasa kita semua akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diampuni segala dosa kita, baik yang sekarang maupun yang telah lama. Baik, alhamdulillah hari ini kita bersyukur sekali ya bahwa tahun ini kita masih bisa bertemu lagi dengan bulan yang luar biasa ini, yaitu bulan Ramadan. Jadi Rasulullah bersabda melalui
Abu Hurairah. Jadi di bulan ini setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia dilipat gandakan 10 kebaikan semisal hingga 700 kali lipat. Jadi semua amalan apapun itu, semua amalan yang disunahkan, semua amalan insyaallah amal soleh itu dilipat gandakan. Kita mengaji dilipat gandakan, kemudian kita berbuat baik dengan sesama kita, kita menolong teman kita belajar. Insya Allah kalau kita niatkan karena Allah, itu semua diganjar Allah dengan pahala yang dilipat gandakan. Dan syukur ini minggu ujian ya, ujian tengah semester. Jadi ini dimanfaatkan aja. Insya Allah semua kemudahan itu akan ada. Dan Rasulullah bersabda, kalau kita tidak bisa memperbaiki diri kita di bulan Ramadan, jangan harap kita bisa memperbaiki diri kita di bulan yang lain. Maka ini momentum yang kita belum bisa, ini momentum bagi kita untuk membuat kita lebih rajin. Yang awalnya jarang belajar, ini momentum kita untuk meningkatkan itu. Begitu juga di dalam hal ibadah. Jadi bulan itu ya momentum kita untuk meningkatkan kualitas kita di bidang apapun, baik di keseharian kita, di ibadah kita, dan semua bidang kehidupan yang kita jalani setiap hari. Terkait dengan motivasi tadi bahwa di bulan ini semua amalan itu dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali. Maka kita harus benar-benar mencari sebenarnya amalan apa yang layak untuk kita lakukan, amalan apa yang kita prioritaskan, amalan apa yang bisa menambah kualitas kita, bisa menambah pahala kita. Jadi kita ini kalau orang nambang atau orang kerja, kita harus smart. Kita harus cari pahala-pahala yang kalau bisa itu bisa diggingnya itu optimal. Jadi usahanya kalau bisa nggak terlalu besar, tapi hasilnya itu luar biasa. Maka Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, ada hadis yang luar biasa. Di Rasulullah ngajari kita amal-amal terbaik yang bisa kita lakukan. Saya nggak akan amalan umum terkait puasa, insya Allah semua Anda sudah pelajari. Tapi ini ada sebuah bagian yang mungkin kita seringkali terlupa, yaitu babnya kalau ini sampai dari kitab Bulughul Maram, itu babnya adalah hakul muslim ala muslim. Jadi kalau Rasulullah ini melalui jalur Abu Hurairah, lalu Rasulullah SAW, hakul muslim ala muslim situn idza laqitahu wa salam alaihi. Ini yang pertama ya, yaitu hak muslim pada muslim yang lain itu ada 6. Kemudian beliau menjelaskan, yang pertama, apabila kalian hakul muslim ala muslim situn idza laqitahu wa salim alaihi. Kalau kalian bertemu dengan saudara yang sesama muslim, ucapkanlah salam kepadanya. Jadi hak mereka dari kita untuk menyebarkan salam. Yang kedua, wa idza du'aka fa'azibhu. Apabila kau di undangan apapun, nanti kita bahas lebih detail, maka penuhilah undangan. Kemudian yang ketiga, wa idza istansahaka fansahu. Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Jadi apapun itu, yang kita jago matematika, ada teman kita yang bertanya, ya itu nasihat yang bisa kita lakukan. Nasihat tentang bidang apapun. Jadi intinya nasihat itu kita menginginkan kebaikan yang ada diri kita untuk saudara-saudara kita. Jadi apapun yang kita miliki itu bagian dari nasihat kita berikan kepada teman-teman. Kemudian wa idza atasa fa hamidallahu fa sammathu wa idza marido fa'udhu. Apabila dia bersin lalu memuji nama Allah, kembali ini mengucapkan alhamdulillah,
maka doakanlah dia dengan mengucapkan ya Allah. Jadi ini hak. Jadi kalau ada saudara kita, nanti kita bahas detail hak hadis terkait dengan bersin dan menguap gitu ya, maka balaslah. Jadi kita doakan. Kemudian wa idza mata fatbahu. Jadi kemudian selanjutnya apabila dia sakit jemputlah dia. Yang terakhir teman-teman, yang keenam, dia ada 6. Apabila dia meninggal, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Jadi 6 hal itulah yang menjadi hak muslim pada diri kita. Jadi dari kita harus berbuat apa pada sesama muslim. Baik, terkait hadis ini, Allah ini sebenarnya agama ini itu agama yang luar biasa sekali. Jadi agama ini memberi tuntunan kita, mulai dari amalan yang paling kecil, dari hal yang paling pribadi sampai urus negara. Termasuk di dalamnya teman-teman, hari ini kalau kita lihat ngeri sekali ya, kalau kita lihat di berita ada bapak membunuh anaknya, ada atasan menghabisi anak buahnya, ada rekan menjebak temannya. Dan Allah sebenarnya melalui tuntunannya, melalui Rasulnya sebenarnya sudah mengajarkan kita agar hubungan kita dengan sesama kita itu adalah hubungan yang baik, berkah dan penuh rahmat. Baik artinya itu mendatangkan kemanfaatan bagi siapa. Dan berkah harapannya semua kebaikan itu gak hanya datang sekarang, bahkan sampai insya Allah nanti kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah nanti kita itu akan didekatkan dengan orang-orang terdekat kita. Maka senyaman kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita, senyaman kita bermuamalah setiap hari berinteraksi, maka kita perlu belajar sebenarnya apa sih yang seharusnya kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Sehingga setiap treatment yang kita lakukan itu adalah treatment yang pas. Dan tidak ada ajaran yang lebih apa yang diajarkan oleh Allah melalui Rasul-Rasulnya. Baik, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu jika kalian bertemu dengan saudara Anda, maka sampaikanlah salam. Semua tadi yang 6 tadi itu sebenarnya adalah mengacu pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Karena ini ya, ini menarik sekali. Jadi kita itu bisa jadi bukan menjadi orang beriman sampai kita itu mencintai saudara kita seperti halnya mencintai diri kita sendiri. Jadi ini kita perlu introspeksi gitu ya. Bener gak kita itu sama teman-teman kita, sama saudara muslim kita itu tulus? Artinya tidak dibenarkan sebenarnya terbesit sedikit pun di hati kita ada ketidakridhoan, ada mangkal gitu ya, atau bahkan mengharapkan keburukan pada saudara-saudara kita. Jadi kita ancamannya jelas, bisa jadi kita bukan orang yang beriman. Ya, hadisnya sahih di Bukhari maupun Muslim. Kemudian Islam ini adalah mengajarkan kasih sayang. Di semua yang dilingkup, semua ajaran itu sebenarnya hakikatnya adalah mengajarkan kasih sayang, khususnya pada saudara-saudara kita yang sudah mengikrarkan diri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apapun itu, ini adalah konsekuensi kita yang sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah. Maka setiap orang yang berikrar dengan kalimat yang sama,
maka kita harus memenuhi haknya tanpa terkecuali. Ini bukan urusan suka tidak suka, senang nggak senang, cocok nggak cocok. Bahkan Rasulullah ini dulu ada paman Rasulullah ini Hamzah radhiyallahu anhu, itu adalah salah satu sahabat yang paling disayang oleh Rasul. Suatu ketika di dalam perang, beliau itu dilempar tombak oleh besi. Ini masyhur cerita. Bahkan sama hidung dimakan jantungnya, dibelah. Qadarullah gitu ya. Allah mentakdirkan bahwa orang yang membunuh berkontribusi pada pembunuhan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, Wahsy maupun Hind, itu kedua-duanya masuk Islam. Maka Rasulullah nggak ada pilihan lagi, kurang benci apa? Pamannya yang paling dikasih dibunuh oleh orang itu. Padahal orang itu masuk Islam. Maka tidak ada pilihan bagi Rasulullah untuk menjalankan syariat ini tanpa terkecuali. Apalagi ya, ini jelas-jelas membunuh. Apalagi kalau urusan mahasiswa dengan mahasiswa yang lain atau beda jurusan, ini nggak ada apa-apanya. Ini membunuh paman. Dan semua hal yang menimpa Rasulullah itu sesuatu yang ekstrim. Maka ini sudah Rasulullah menjalankan itu, maka nggak ada pilihan begitu. Baik, jadi alasan apapun, perselisihan, ketidakcocokan, suka tidak suka, senang itu nggak ada urusan. Baik, yang pertama, apabila kau bertemu ucapkanlah salam. Jadi mengucapkan salam ini jumhur ulama sebagian besar hukumi sunnah jika sendirian. Namun membalasnya itu wajib. Ya. Baik. Kemudian kenapa salam Mas Bapak Ibu yang saya hormati? Kenapa kok salam yang disyariatkan? Kalau dulu saya ini ya refleksi gitu ya. Saya baru belajar terakhir. Kalau dulu kan kalau nyapa namanya sama-sama teknik gitu. Bid gitu. Ada ya deng gitu ya. Hampir gak ada banyak-banyaknya ya. Wes gitu sih tambahnya lagi. Si urip bakal gitu. Masya Allah. Jadi kalau kita ini saya sendiri gitu. Astagfirullahaladzim, betapa saya menyia-nyiakan waktu itu. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan. Jadi ini salam itu redaksi yang paling sederhana itu Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan atasmu. Paling panjang, paling sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini lengkap sekali gitu ya. Jadi ini yang pertama, ini berisi Assalamualaikum, itu doa keselamatan bagi orang yang kita doakan. Jadi kita ketemu orang mendoakan. Jadi kita berikan keselamatan. Artinya keselamatan itu dari penyakit, dari kejelekan, dari bala, dari maksiat, atau bahkan sampai dari neraka. Kemudian warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada. Artinya kebaikan itu senantiasa tercurah kepada orang yang kita doakan. Kemudian yang terakhir wabarakatuh. Semoga keberkahan. Artinya kebaikan yang kita doakan tadi, keselamatan dan rahmat tadi, harapannya bisa lanjut dan senantiasa bertambah terus. Baik. Nah, ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Diwa'an Abdullah bin Amri Asya radhiyallahu anhu anna Rasulullah sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair qala tut'amit ta'am fataqra aslama alayya man arifata wa man lam taqrib muttafaqun alaih. Jadi ada seorang
yang bertanya kepada Rasulullah SAW, di dalam Islam apakah amal yang paling baik? Jadi ini ada banyak amalan yang paling baik. Jadi Rasulullah itu kontekstual. Setiap orang datang yang bertanya kepada beliau, beliau menjawabnya spesifik untuk kasusnya itu tertentu. Maka pada kesempatan kali ini Rasulullah menjawab, engkau berikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang sudah dan belum engkau kenal. Nah, ini diperluas. Kalau tadi masih umum global sesama muslim, ini tambahan baik yang sudah engkau kenal maupun yang belum engkau kenal. Artinya teman-teman, ini kesempatan bagi kita. Jadi salam tadi, apa sih sulitnya mengucapkan salam ya? Kalau ketemu orang kita tatapan mata, assalamualaikum. Dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, amalan yang terbaik yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul itu yang tidak segmented. Jadi sekian amal yang baik tadi yang disunahkan dan dikuatkan tadi itu tidak ada di antara kita yang punya unsur untuk tidak melakukan. Mengucapkan salam kita ya alhamdulillah insya Allah kita bisa semua, maka kita tunaikan. Walaupun ada teman kita yang mungkin kesulitan, itu minor, sebagian besar di antara kita bisa. Ini syariatnya baik yang tidak dikenal maupun dikenal. Kemudian ini tidak ada batasan, bahkan ulama menyampaikan bahwa kepada ahli maksiat pun tetap kita doakan. Jadi Rasulullah tetap ketemu siapapun, kalau tahu dia muslim maka tetap diberi sampaikan salam. Kemudian tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada non muslim. Jadi kalau kita tahu kita seperti perintahnya itu kepada sesama muslim, kalau jelas-jelas yang kita tuju adalah non muslim, kita tidak boleh memulai salam. Kalau mereka mengucapkan salam, kita membalasnya yang serupa. Baik, jadi teman-teman, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, jadi ini jangan dipertentangkan gitu ya, salam dengan sapaan-sapaan lain yang sifatnya budaya. Nah ini bukan menggantikan, tapi kita namanya Islam itu standarnya di atas. Jadi doa itu adalah pemberian terbaik dari muslim ke muslim yang lain. Jadi kita nggak perlu memberikan itu tentatif gitu, kalau kita mampu silakan. Tapi paling tidak jangan sampai kita itu ini benar-benar pelit itu kalau kita pelit mendoakan. Maka insya Allah kita semua mampu. Kemudian di hadis yang diriwayatkan Abu Daud, jika hadir di dalam majelis dalam mengucapkan salam, kemudian jika berdiri dari majelis, maksudnya kita mau meninggalkan, ucapkanlah salam. Kemudian ada keterangan yang mengucapkan salam pertama kali itu lebih utama dari yang belakangan. Artinya yang mendahului itu lebih utama daripada yang membalas. Baik, kemudian ini ada riwayat yang cukup baik. Dan kita, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, tidak perlu kecewa jika kita mengucapkan salam kemudian tidak dibalas. Di sini disebutkan khairul ummah, jadi yang membalas itu adalah makhluk terbaik, dalam hal ini malaikat. Jadi kita tidak perlu gitu ya, salam kemudian malah dipromosi, kemudian kita sebel. Kita ngumpat ya, sudah bagus-bagus doa, gara-gara tidak dijawab salamnya, kemudian kita malah justru mengumpat. Ini jangan sampai ya, karena salam kita itu dijawab tidak dijawab itu pahalanya terberat. Dan kalau tidak dijawab itu malah justru lebih bagus gitu ya, karena yang menjawab itu malaikat. Kalau malaikat yang mendoakan kita, insya Allah itu pasti terkabul ya. Baik. Nah, baik. Kemudian ini menarik teman-teman.
Terakhir terkait dengan salam, Rasulullah bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Ya, menarik diksinya ini. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak disebut beriman sampai kalian saling mencintai sesama saudara muslim kalian. Jadi ini ukhuwah ya. Dan kemudian Rasulullah ngajari gitu ya, kamu tidak akan masuk surga sampai kalian Anda itu beriman. Kemudian Anda tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai saudaranya. Di akhir Rasulullah ngajari gitu ya, maukah aku tunjukkan pada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya kalian pasti saling mencintai, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Afsus salamu bainakum. Jadi sebarkan salam di antara kalian. Baik, jadi ya insya Allah semoga setelah hari ini ya, sudah nggak ada lagi sapaan-sapaan yang apa namanya, yang insya Allah nggak ada syariatnya ya. Baik. Kemudian selanjutnya ini hakul muslim yang kedua, kalau muslim, yaitu apabila mau diundang maka penuhilah undangan itu. Ya, kurangnya apa gitu? Diundang ya. Diundang itu biasanya kan sesuatu yang menarik gitu. Maka kita perlu apa namanya? Disyariatkan untuk memenuhi undangan tersebut. Jadi hukum memenuhi undangan seorang muslim itu syariatkan ya, tanpa ada yang bersisa di antara ulama. Jadi kalau orang yang mengundang itu adalah muslim, itu kondisi yang pertama. Orang yang mengundang tidak terang-terangan dalam undangan dalam suatu kegiatan yang ada unsur maksiat, itu baru boleh kita mengingkari. Yang ketiga, apa namanya, kesia-siaan. Jadi bukan kegiatan yang sia-sia. Kemudian akan tetapi para ulama itu mewajibkan, ini spesifik itu yang paling mahal. Jadi teman-teman semua, kalau ada salah satu di antara kita, saudara kita yang menikah dan mengundang kita, maka itu menjadi wajib, khususnya menikah ya. Kalau undangan yang lain masih ada yang apa namanya memberikan keringanan, tapi untuk menikah ini hampir tidak ada apa namanya keringanan. Dan ini saya salah satu tanda seseorang itu benar-benar sahabat kita ya. Jadi kalau ada berteman dengan orang, itu salah satu tandanya, jika Anda menikah, dia datang ke nikahan Anda. Jika Anda sakit, dia menjenguk. Ketika Anda mati, dia mengantar jenazah kita. Jadi lengkap ya. Jadi di poin ini teman-teman, ini pesan bagi diri saya sendiri juga. Mari kita benar-benar menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman. Itu tadi. Baik. Dan ini diperkuat. Jadi undangan ini lebih spesifik pada matul kursi tadi. Nah, yang menjadi mutlak wajib itu undangan yang ditakyin. Pernah dengar istilah takyin? Takyin itu saya kenal dengan Anda semua, kemudian saya menyampaikan secara langsung, Mas, teman saya Pak Sulu atau Pak Edi, Mas, insya Allah punya acara, kan teko. Ini takyin spesifik, yang diminta itu orang dan kita mengucapkan secara langsung. Jadi malah justru gak ada syariatnya, itu undangan tulis itu justru gak ada syariatnya. Yang benar-benar diperkuat ini nanti kalau kita jadi orang yang mengundang, yang diperkuat itu ya takyin. Jadi kita mention langsung atau menyampaikan langsung kepada orang yang kita tuju. Yang kedua, bagi kita yang diundang, gak ada kertas undangan itu gak ada masalah. Jadi itu gak ada syariatnya. Datang itu, waduh gak diundang, gak mau kertasnya gitu.
gengsi misalnya. Nah, kalau undangannya aku mau, nggak ada urusan ya. Jadi ini nih berlaku di dua sisi tadi. Baik, itu kewajiban yang yang kedua, yaitu jika saudaramu mengundangmu maka penuhilah. Yang ketiga, teman, apabila engkau dimintai nasihat maka berilah nasihat kepadanya. Nasihat itu apapun bentuknya. Jadi an-nasihatu kalimatul yu'ibbaru biha an-jamilah hiya aridatul khair. Jadi nasihat itu adalah kalimat ungkapan yang bermakna memberikan kebaikan kepada yang dinasihati. Apapun itu, tentang mata kuliah, tentang kehidupan, tentang organisasi, tentang agama, atau tentang praktek apapun, semua dia berisi kebaikan yang ada di diri kita dan kita bisa salurkan, atau bahkan kita saat ini belum bisa, maka kita minta waktu. Tapi yang jangan sampai Anda bisa, kemudian ada saudara kita yang meminta nasihat kepada kita, kemudian kita mengingkari. Diajari orang jauh apa namanya mekanika itu copetil gitu, kaiso ya. Ini segala tugas apa? Buruk, padahal orang-orang masuk dikumpulkan. Ini bukan muslim yang baik. Jadi kalau ada saudara kita yang meminta nasihat kepada kita, maka berilah nasihat. Nah ini berkuat di kalau Allah di surat Al-Hujurat ayat 10, innal muslimuna ikhwan. Jadi sesungguhnya sesama muslim itu adalah saudara. Kemudian ini berkuat lagi di surat Al-A'raf ayat 62. Fa'ansikulahu, dan aku memberi nasihat kepada. Jadi Allah itu di dalam agamanya itu sebenarnya adalah nasihat kepada kita. Jadi Allah nggak pelit pada kita menyebar. Jadi apa namanya? Nah ini kadang ya ini saya jadi Allah itu zat maha segala-galanya. Dia ingin memberikan hadiah terbaik yaitu surga. Kita semua dikasih bocoran. Ini nggak tahu ya, Pak Suluh itu kalau ngajar itu dikasih bocoran nggak? Apa namanya mahasiswa? Padahal ini surga, urusannya ini luar biasa. Ini yang paling utama dibandingkan yang paling utama. Jadi jangan sampai kita apa namanya menyembunyikan. Kemudian di riwayat lain Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya agama ini adalah nasihat. Ya, agama ini adalah nasihat. Maka ini jangan sampai masbah kita semua itu perlu memberikan nasihat kepada saudara. Jadi nasihat itu arti katanya adalah nasuha, artinya sungguh-sungguh. Jadi tidak mungkin kita itu memberikan nasihat ini pasti dari hati nasihat. Tidak mungkin kita itu akan memberikan nasihat, kita menginginkan kebaikan kepada saudara-saudara kita kalau kita tidak mencintai saudara-saudara kita. Jadi itu tanda. Kalau di sini nanti ada cermati sendiri teman-teman. Kok Anda tanya, kok pelit gitu? Itu berarti emang nggak senang sama. Jadi nggak masalah ini, tapi kita tahu aja. Baik. Dan ini yang menarik ini teman-teman terkait dengan nasihat tadi. Al-mu'minuna yasul wa yansahu wa fajir yahtaka wa yu'ayyu. Jadi seorang mukmin itu biasa menutupi aib saudaranya dan saling menasihati. Seorang mukmin menutupi aib saudaranya dan menasihati. Jadi ketika kita menemukan sesuatu aib ketidaksesuaian di saudara kita, maka kita tolong. Syukur-syukur Anda berkenan memberikan nasihat. Sebaliknya teman-teman, sedangkan orang fajir, ini pelaku dosa, kalau ada saudaranya mempunyai kesalahan, dia membuka aib. Jadi diceritakan, ini orang fajir ini. Dan mereka saling menjelek-jelekkan. Jadi temen ini koncoe gak pas, itu cerita itu dua lele itu
ini tanda gitu. Ini bukan ngeklaim ya. Jadi nanti Anda nggak usah kalau ada orang seperti itu kemudian Anda fajir enggak. Ini buat kita aja ya, buat self introspeksi. Jadi kalau kita, nah itu bisa jadi kita termasuk orang. Jadi kita perlu memperbaiki diri kita. Baik, dan wajib ya teman-teman. Kalau ada orang yang tanya kepada kita tentang sesuatu solusi, maka kita wajib memberikan semampu kita. Yang keempat, ini menarik, gampang ini insya Allah. Apabila dia bersin dan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah ya Allah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Kemudian balaslah ya. Jazakallah apa namanya? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi ini syariatnya seperti itu. 3 menit insyaallah. Baik, ini yang keempat ya, bersih tadi. Yang kelima, ini bahkan ulama itu kalau dengar gitu ya, misalkan di majelis seperti ini, ada salah satu di pojokan sana itu bersih. Maka ulama itu berlomba-lomba mendatangi. Jadi hanya untuk mengucapkan ya Allah. Karena ini doa apa namanya pahala mudah yang saya kalau sholat malam itu kan benar ya. Baca Quran apalagi ada sedekah, bangun masjid apalagi lebih sulit. Tapi ini cuma ngomong ya Allah. Jadi ada saudara kita yang bersih kemudian kita ya Allah. Kemudian teman-teman, yang kelima, apabila saudara kita sakit, jenguklah dia. Jenguk itu yang paling utama, kita datang kemudian mendoakan kesembuhan bagi dia. Jadi di riwayat Bukhari Rasulullah bersabda la ba'sa dhuhurun insyaallah. Jadi memang itu aja, tidak mengapa, semoga dengan sakitmu ini Allah membersihkanmu dari dosa-dosa. Itu kalimat paling minimum. Syukur-syukur teman-teman, Anda membawakan dia makanan yang dia sukai dan menghibur. Itu apa namanya syariat yang selanjutnya. Tapi teman-teman ini apa namanya, orang sakit itu hampir tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Jadi kalau orang berdoa itu luar biasa sekali. Jadi Anda jangan lewatkan kesempatan. Yang terakhir, yang keenam, apabila dia meninggal maka iringilah jenazah. Ini ultimate mutlak di akhir dari teman-teman. Kalau kita itu benar saudara, kita itu benar kawan, teman bagi rekan kita, maka tunaikanlah. Misalnya barang siapa sholat jenazah dan tidak ikut mengiringi jenazahnya, maka baginya pahala 1 syirot. Jika ia sampai mengikuti jenazahnya, mengantarkan sampai ke makam, maka baginya 2 kirot. Kemudian ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 kirot ya Rasulullah? Ukuran paling kecil dari kirot itu semisal gunung Uhud. Bayangkan, kita ada saudara kita, siapapun gitu ya, teman, tetangga, Anda kenal gak dikenal, Anda sholat kemudian mengantarkan jenazahnya sampai ke makam, iringi, maka itu pahala 2 kirot. Paling kecil itu setara dengan gunung Uhud. Kemudian pahalanya sangat banyak teman-teman. Jadi apa namanya, luar biasa sekali ya. Dari 6 tadi mengucapkan salam, kalau bersin kita ya Allah, kalau minta nasihat kita berikan nasihat, kalau mereka sakit kita jemput, kalau mereka meninggal kita iringi, rawat jenazahnya dan kita iringi jenazahnya sampai ke makam. Iringi ada banyak riwayat gitu ya, ada yang di depannya dan seterusnya, tapi intinya kita mengantar sampai ke makam. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, insya Allah 6 hal tadi itu adalah amal-amalan yang mudah yang menjadi syariat hakul muslim ala muslim. Jadi hak muslim dari sesama muslim. Maka ini benar-benar kita tekankan, menjadi indikator kita bahwa benar nggak kita itu sudah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim secara hubungan dengan sama manusia.
Dan semoga yang kita bahas tadi semoga menjadi dasar kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita, memperbaiki amal kita, dan semoga kita semua dapat menjadi sahabat saudara yang baik bagi rekan-rekan kita semua, dan semoga kita semua dikumpulkan Allah dengan saudara-saudara kita sama muslim, dengan para tabi'in, dengan para syahidin, dan semoga dengan para anbiya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama-sama berdoa, kita tundukkan hati kita, mari kita puji kehadirat Allah, semoga senantiasa memberkahi kegiatan hajat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya Allah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf jika ada salahnya. Itu semata-mata kejahilan saya, bodohan dari saya. Tidak ada benarnya semata-mata dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.